Shalom Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu siang hari ini Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan bahwa pertanyaan saya, seberapa Anda yakin kalau Anda lagi punya masalah, Anda pasti bisa melewatinya. Pertanyaan kedua, seberapa Anda yakin, seberapa Anda percaya beratnya beban kehidupanmu, Anda yakin banget pasti ada solusi. Oke, sekalipun waktu lagi angkat tangan, lagi berat ya Bapak Ibu ya. Nah pertanyaan saya yang ketiga, kalau Bapak Ibu yakin bahwa masalahmu selesai, kalau Bapak Ibu percaya bahwa seberat apapun persoalanmu, Anda pasti bisa menang. Pertanyaan saya, apa yang jadi dasar keyakinanmu? Ada yang menjawab iman, ada yang menjawab Yesus adalah Tuhan. Nah tahukah Bapak Ibu jawaban Bapak Ibu? Anda percaya, Anda yakin karena iman kepada Yesus. Artinya gini, Bapak Ibu kenapa yakin, kenapa percaya bahwa apapun masalahmu ada Yesus kan? Nah pertanyaan saya, kalau Anda mengalami masalah dan Anda yakin Tuhan menolong Anda, berarti Bapak Ibu, Anda harusnya juga percaya bahwa kemanapun Anda pergi, Anda disertai. Nanti kita coba keyakinan Anda ya. Nah Bapak Ibu siang hari ini, dengar baik-baik, bahwa roh yang berdiam di dalam saudara, bahwa Roh Kudus yang Yesus berkata, aku gak akan pernah membiarkan engkau sebagai seorang yatim piatu. Aku gak akan pernah membiarkan engkau seorang diri sebab aku akan memberikan kepadamu penolong yang lain. Dia akan menolong engkau, dia akan menghibur engkau, dia akan menasehati engkau di masa apapun yang engkau hadapi. Nah harusnya kalau Anda yakin bahwa Roh Kudus itu penasehat, Roh Kudus itu pelindung, Roh Kudus itu penolong, Roh Kudus itu penghibur Anda. Dan jangan lupa bahwa di saat yang sama Roh Kudus itu juga roh misi. Kita selama ini hanya dengar Roh Kudus itu penolong. Oh Roh Kudus itu penghibur. Oh Roh Kudus itu penolong, penghibur, penasihat saya. Tapi kita nggak pernah tahu atau bahkan kita cuek, kita lupa bahwa di saat yang sama roh yang menolongmu, roh yang menghiburmu, roh yang menasihatimu. Roh itu juga roh yang misi. Itu Anda mengerjakan pekerjaan misi. Kita manfaatkan Roh Kudus hanya sejauh dia tolong saya, dia hibur saya, dia nolong saya, dia hibur saya, dia nasihati saya di kala susah. Tapi kita nggak pernah untuk pergi memberitakan Injil. Anda baru bilang, saya bilang nanti kita uji aminmu. Langsung hilang aminnya. Kenapa Bapak Ibu? Karena tanpa kita sadari, gereja hanya mengajarkan akan ada Roh Kudus di dalammu yang akan menghibur kamu di waktu Anda susah. Roh Kudus akan menolong engkau di masa kesesakan. Roh Kudus hanya akan menasihati Anda waktu Anda punya masalah. Anda memandang Roh Kudus hanya sejauh itu loh. Anda lupa bahwa Roh Kudus juga ada roh misi. Untuk Anda pergi beritakan Injil. Anda manfaatkan kuasa Roh Kudus hanya untuk kepentinganmu. Bapak Ibu tahu nggak pejabat publik? Waktu seorang pejabat itu diangkat, dia punya otoritas, dia punya kuasa atas jabatannya Bapak Ibu. Bapak Ibu kebayang nggak? Kemudian waktu dia diangkat jadi seorang kepala otorita, dia punya otoritas dengan jabatan yang dia punya. Bapak Ibu kebayang nggak? Kalau jabatan yang dia pakai, yang dia punya, dia pakai untuk kepentingan sendiri. Tangkap KPK. Berapa banyak kuasa yang Anda punya, Anda juga perlakukan sama kayak pejabat itu. Setuju nggak Bapak Ibu? Kenapa pejabat ditangkap? Karena otoritas kuasa yang dia pakai, yang dia punya, dia pakai untuk kepentingan sendiri. Nah pertanyaan saya, Roh Kudus di dalam Anda kan? Anda punya kuasa nggak? Anda punya otoritas nggak? Kenapa Anda pakai untuk kepentinganmu sendiri? Loh pejabat publik itu disumpah loh Bapak Ibu. Tugas pejabat itu yang punya otoritas dan kuasa melayani rakyat kan? Melayani orang lain kan? Nah kuasa yang sama coba ada di kita kan? Kita punya otoritas, kita bilang. Kita punya power, kita punya kuasa. Tapi kenapa kuasa dan otoritas yang kita punya, kenapa kita pakai untuk kepentingan sendiri? Harusnya Anda udah dari dulu ditangkap. Karena Anda pakai Roh Kudus hanya untuk memberkati tokomu. Sama kayak pejabat publik kan? Dia pakai otoritas hanya untuk kepentingan sendiri kan? Anda manfaatkan Roh Kudus untuk apa? Hanya untuk kepentingan Anda bukan? Paham sampai sini Bapak Ibu? Anda manfaatkan Roh Kudus yang di dalam Anda supaya gini, supaya masalah saya selesai, kepentingan saya terselesaikan, keinginan saya terpenuhi, kebutuhan saya oke, saya puas. Berarti kuasa yang Anda punya, Anda pakai buat siapa? Diri sendiri. Nah,
Bapak Ibu tahu nggak, para pejabat-pejabat itu yang kemudian ketangkap, kenapa ditangkap? Pernahkah ada pejabat yang ditangkap karena seluruh otoritas dan kuasanya dia pakai untuk layani rakyat? Pernah? Enggak pernah Bapak Ibu. Dia nggak akan pernah ditangkap. Karena dia sedang menjalankan otoritasnya, kuasanya, fungsinya dengan benar. Kenapa ketangkap Bapak Ibu? Karena kuasa yang dia punya waktu dia menjabat, otoritas yang dia punya waktu dia dapat, dia pakai untuk layani dirinya sendiri. Makanya tadi saya bilang harusnya Anda udah ditangkap dari dulu. Karena waktu Roh Kudus dicurahkan dalam hidup Anda pakai supaya gini, dompet Anda makin tebal, toko Anda makin rame, pekerjaan Anda makin mulus. Pertanyaan saya, itu keuntungannya buat siapa? Berarti Anda memperkaya diri sendiri dong. Dengan otoritas yang Anda punya, halo, apakah Roh Kudus diberikan hanya untuk itu? Paham Bapak Ibu? Loh iya Roh Kudus itu penolong, saya setuju. Kan ada lagunya ya kan? Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, engkau setia. Tuh, berkali-kali kalau berkali-kali. Jelas sampai sini contohnya? Nah, kalau udah jelas, berarti berapa banyak Anda punya kuasa? Berapa banyak Anda punya otoritas? Berapa banyak Anda punya power? Nah, punya semuanya. Pertanyaannya itu yang mesti Anda pertanyakan. Kuasa yang Anda punya, otoritas yang Anda punya, power Anda punya. Itu Anda pakai untuk apa dan kepada siapa. Yesus itu dia punya semuanya loh. Tapi Anda pernah temukan kuasa yang dia punya semuanya dari Bapaknya dia pakai untuk kepentingannya? Kita kebalik ya. Kita diberikan kuasa. Tapi semua kuasa yang kita pakai untuk kepentingan kita. Jalan di mall, di parkiran, kita parkir mobil, di sebelah parkiran mobil kita ada mobil yang lebih bagus. Begitu kita turun dari mobil, sebelum masuk mall, kita tumpang tangan di mobil itu. Dalam nama Yesus, jadi milik saya. Pak, Bu, kuasa yang Anda punya bukan untuk itu. Kebayang nggak kalau pejabat publik kayak gitu? Tangkap Anda. Karena Anda memperkaya diri sendiri. Anda punya kuasa tapi untuk kepentinganmu. Bapak Ibu coba lari pagi, lewat di rumah yang mewah, Anda nggak jadi lari. Lari, cuma 1 meter sambil doa, puasa. Doa syafaat dalam nama Yesus. Rumah ini akan jadi milikku. Dalam nama Yesus, korabasyata kadarabat. Bayangkan, Anda pakai kuasa hanya untuk merampok, untuk memperkaya diri, untuk keinginanmu. Makanya pejabat publik ditangkap kenapa? Karena sibuk melayani rakyat. Lah Anda lihat itu aja kesel. Nah kenapa Bapak Ibu dan saya lakukan hal yang sama? Suasana mencekam loh Bapak Ibu. Roh Kudus dicurahkan, diberikan, bukan semata-mata hanya untuk menolongmu, menghiburmu, menasehatimu. Tapi di saat yang sama paketnya lengkap. Dia bukan cuma roh penolong, dia bukan cuma roh penasehat, dia bukan cuma roh penghibur. Tapi di saat yang sama dia roh misi. Makanya ini yang kita bahas. Bisa mengerjakan misi kalau nggak ada roh misi? Coba, Anda bisa suci tanpa roh suci? Anda bisa kudus tanpa roh kudus? Bapak Ibu paham sampai sini? Tuh Bapak Ibu lihat gambarnya. Itu di upper room, loteng Yerusalem. Yesus berkata gini, jangan tinggalkan Yerusalem. Sebelum kamu menerima janji dari Bapa, yaitu akan ada roh penolong yang lain yang akan menolong engkau. Bapak Ibu emang murid-muridnya udah tahu roh penolong itu, roh kudus itu kayak apa? Enggak tahu. Saya yakin Bapak Ibu, 12 orang, beberapa ribuan orang yang mungkin menunggu di loteng Yerusalem itu bingung. Roh Kudus itu tanda-tandanya kayak gimana? Dia pakai baju warna apa? Oke, kuncinya main di kunci apa? Oke, overtune-nya, oh main di D. Oh, overtune-nya E. Dia nanti nyanyi lagu apa? Gak pernah mereka kenali sebelumnya. Kalau Yesus mereka lihat nggak? Kalau Yesus ajak ngobrol nggak dengan mereka? Mereka lihat secara kasat mata nggak? Melihat secara langsung nggak? Tiba-tiba Bapak Ibu Yesus bilang nanti ada Roh Kudus ya. Hah? Nunggu aja dia. Dia itu kayak apa? Oh udah nunggu aja, alamin aja. Pertanyaan saya lagi sekarang. Dari tadi belum masuk nih. Pertanyaan saya Bapak Ibu. Bapak Ibu percaya nggak Roh Kudus telah berdiam di dalam Anda? Coba, Anda pakai apa waktu dia berdiam di dalam Anda? Paling urus masalahmu toh. Loh itu nggak salah loh. Tapi kalau hidup Kristenmu hanya berhenti memanfaatkan Roh Kudus, hanya seperti itu. Roh Kudus penghibur, tapi Anda hanya manfaatkan Roh Kudus itu hanya menghiburmu waktu Anda susah. Roh Kudus kan penyedia, pastor. Kalau fokusmu hanya cari Roh Kudus supaya ada penyediaan, Anda manfaatkan Roh Kudus untuk kepentinganmu. Anda kesel nggak? Anda jengkel nggak? Begitu ada pejabat publik korupsi. Kesel ya, jengkel ya. Kita juga pelakunya. Kita manfaatkan Roh Kudus untuk kepentingan kita kan.
Roma 10 ayat 14, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Gimana Yesus itu dikenal, didengar kalau nggak ada yang pernah beritakan? Anda tahu nggak? Sulit Anda bawa orang di luar sana masuk ke sini. Pak Bu, saya titip pesan. Jangan pernah bawa orang ke dalam gereja. Gereja yang harus keluar bawa orang. Ketemu orang. Kalau kita kan nggak. Tunggu, waiting list. Pak Bu, mereka bisa aja nggak akan pernah masuk ke sini. Kalau Anda paksa mereka ke sini, Anda yang mesti keluar jemput. Pak, saya udah doa puasa Pak, supaya orang itu datang. Anda doa puasa bukan orang itu datang. Anda itu doa puasa supaya Anda pergi. Jangan suruh orang itu datang, nggak ada ayatnya. Coba doa puasa Anda gimana coba? Doa yang misioner saya Pak, agresif Pak. Kami doa syafaat, supaya orang datang ke dalam gereja. Baik kalau dia datang puji Tuhan. Tapi Anda berdoa, Anda puasa, Anda bersyafaat buat jiwa-jiwa, bukan untuk jiwa-jiwa datang ke dalam gereja dulu. Anda yang keluar jemput. Coba puasamu kayak apa coba? Syafaatmu kayak apa? Tuhan kami berdoa, kirim jiwa-jiwa. Baik, tapi kuasa yang Anda punya itu bukan untuk Anda bawa orang ke sini. Anda yang mesti keluar karena ada ayatnya. Pergilah, bukan datanglah. Makanya jangan heran. Banyak orang Kristen itu puas kalau udah ibadah hari Minggu. Apalagi lagunya. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Allah mengerti, Allah peduli. Tuhan peduli sama Anda, tapi Anda gak pernah peduli sama kerinduannya. Bapak Ibu coba, lagu berkali-kali itu saya ganti. Berkali-kali, kan harusnya kau menolong. Coba, coba. Sekarang, berkali-kali ku menolong. Itu saya. Berkali-kali kau ditolong. Nyanyi lagi. Berkali-kali ku menolong. Berkali-kali kau ditolong. Coba nyanyi lagu itu terus. Pak, Bu, yang pegel, yang menolong apa yang ditolong? Ada yang ditolong yang pegel? Kalau bisa lagi. More, more. Kita itu paling senang ditolong loh. Bapak Ibu ngelihat saya, bener loh. Satu sisi kesel dengerinnya. Tapi di sisi yang lain, bener. Di dalam rasa sakit, yang sakit itu yang nolong, bukan yang ditolong. Oke? Orang gak bisa dengar kalau Anda gak pernah beritakan. Nah pertanyaannya, Anda beritakan gak? Anda hanya bisa memberitakan kalau Anda mengalaminya. Nah pertanyaan saya, udah berapa tahun jadi orang Kristen? Kalau rata-rata dari wajah dan itu 25 tahun pasti. Apa yuk coba, 25 tahun jadi Kristen, lahir baru, tapi gak pernah cerita Yesus. Takut loh Pak. Loh, kalau Anda ngalamin masalah, kenapa Anda yakin Anda ditolong? Kan ada Roh Kudus. Sama. Emang Roh Kudusnya ganti posisi, ganti baju gitu. Kalau lagi ada masalah, Anda yakin ada Roh Kudus yang akan nolong Anda. Sama, kalau Anda punya keberanian di situ, kenapa Anda gak punya keberanian di sini? Takut Pak. Beritakan Injil Pak, takut. Loh, kenapa di sini waktu Anda takut, Anda jadi berani? Waktu Anda takut menghadapi masalah, kenapa Anda berani? Karena Anda percaya ada Roh Kudus kan? Nah, kenapa di sini beda? Keberanian Anda di sini sama keberanian Anda di sini, kenapa beda? Padahal Roh Kudusnya sama enggak? Itu telah menunjukkan kalau beda, sedang menunjukkan Anda manfaatkan Roh Kudus untuk kepentinganmu. Orang Malaysia bilang, gak usah banyak cakap. Udah terima, itu alasannya. Karena di sini untuk kepentinganmu kan? Makanya Anda yakin banget, ku yakin kau hadir di sini. Tapi waktu merilis kuasa, berjalan dalam kuasa, doain orang sakit, takut. Loh, waktu Anda hadapi masalah takut nggak? Takut ya, tapi kenapa Anda berani? Anda jawab apa? Kan ada Roh Kudus di dalam saya. Lah sama, Bang, Roh Kudusnya beda. Persoalannya kenapa? Karena Anda manfaatkan Roh Kudus untuk keuntunganmu. Udah itu aja. Emang ada alasan yang lain? Nggak ada. Slide-nya baru halaman 2. Padahal selesainya halaman 13. Waktu tinggal 15 menit.
Berharap Bapak Ibu tangkap sesuatu. Kisah Rasul 1 ayat 4, pada suatu hari ketika Yesus makan bersama-sama dengan murid-muridnya, Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Anda tahu nggak kenapa murid-muridnya ingin meninggalkan Yerusalem? Karena ingin beritakan Injil. Mulia nggak pekerjaan itu? Tapi Yesus larang. Mengerjakan hal-hal mulia, Yesus larang. Loh, harusnya yang Yesus larang apa? Mengerjakan hal-hal dosa, itu Yesus larang. Betul? Ini mulia, pemberitaan Injil mulia nggak? Mulia. Tapi Yesus bilang, enggak boleh, jangan-jangan. Kenapa Yesus larang? Karena murid-muridnya itu mau beritakan Injil dengan pengalaman mereka. Kami kan udah lihat kamu melayani dukun. Kami udah ngelihat berapa banyak ahli Farisi, ahli Taurat itu nyerang kamu, kamu bisa, kami lihat kamu secara langsung. Kami punya pengalaman melayani bersamamu. Salah. Anda nggak bisa melayani pakai pengalamanmu. Ya terus mungkin berkata gini, loh kami udah dengar pengajaranmu. Khotbah engkau di bukit, kami dengar loh. Kami punya pengetahuan tentang pengajaran firmanmu. Kami tahu semuanya. Enggak cukup Yesus bilang, kamu punya pengetahuan, kamu punya pengalaman. Enggak bisa. Sebab yang akan memprotek dan mengcover kamu di ladang pelayanan pengutusan. Bukan pengalamanmu, bukan pengetahuanmu. Tapi Roh Kudus yang berdiam di dalammu. Nah, hari itu Roh Kudus belum dicurahkan kok. Terus berangkat dengan pengalaman. Berangkat karena udah 20 tahun khotbah. Berangkat karena pengetahuan belajar Alkitab banyak. Yesus bilang, pengetahuanmu dan pengalamanmu gak ngubah orang. Karena Roh Kudus belum dicurahkan. Nah masalahnya hari ini Kristen, setelah Roh Kudus dicurahkan untuk kepentingannya sendiri. Untung Tuhan gak kirim KPK ya. Nah kira-kira kalau pejabat publik di hadapan Tuhan tapi pakai untuk kepentingan sendiri, ketangkap gak? Kan saya gak akan tanya, berapa banyak pingin masalahnya selesai. Berarti secepatnya ke yang lahat kan. Pak Bu, sampai kapanpun Anda akan tetap punya masalah. Emang kalau saya lagi khotbah ini, saya nggak ada masalah gitu? Ih, kalau gitu khotbah aja tiap hari. Tapi saya tetap melayani nggak Bapak Ibu? Apa dampaknya dia melarang murid-muridnya meninggalkan Yerusalem? Dia melarang di ayat keempat, dia berikan di ayat ke-8. Coba bayangkan, nggak akan ada ayat 8 kalau nggak ada ayat 4. Coba murid-muridnya langsung pergi. Berangkat, berangkat, hajar. Mati konyol Pak Bu. Kisah 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu menjadi, Pak Bu, saya hanya akan menjadi kalau saya menerima. Saya menerima dulu. Karena saya menerima, makanya saya menjadi. Karena saya menerima minum, saya terima minum, saya menjadi segar. Berarti saya menjadi segar itu otomatis karena saya, jadi kalau Anda menerima kuasa dan gak pernah menjadi saksi, berarti kuasa yang Anda terima untuk diri Anda. Udah, gak usah pura-pura. Setuju gak Bapak Ibu? Kenapa saya segar? Karena saya, jadi gak usah fokus yang segar-segarnya, fokus minumnya. Karena kalau Anda minum, Anda pasti segar. Sama, karena saya menerima kuasa, saya pasti menjadi saksi. Nah masalahnya Anda pakai kuasa yang Anda terima untuk kepentinganmu sendiri, makanya Anda saksi yang ilegal. Makanya sulit. Kalau Anda masih fokus untuk dirimu sendiri. Makanya lihat, life itu akan stuck. Begitu pemimpin life-nya itu fokus untuk diri sendiri. Cari untung. Kenapa? Saya itu udah live, sampai benar-benar live. Gak bisa. Kita memenangkan jiwa kalau kita gak siap repot. Gak bisa kita memenangkan jiwa kalau kita gak siap susah. Emang waktu saya nolong jiwa saya gak susah? Kesusahannya double, ya susah saya sendiri, saya pikul susahnya dia juga. Tapi itulah kuasa yang saya terima untuk melayani banyak orang. Bapak Ibu bayangkan Pak, kalau pejabat publik yang Anda pilih, dia jadi gubernur, dia jadi presiden. Terus dia bilang gini, Pak, Bapak kok gak sibuk urus rakyat? Mau gimana urus rakyat? Lawang saya juga sibuk urus diri saya sendiri, kok susah? Ada pejabat publik bilang gitu. Setuju? Nah kita kan pakai alasan yang sama. Gimana mau ngurus orang lain? Lawang urus diri sendiri aja susah kok, saya masih punya masalah. Bayangkan Pak, kalau Presiden Republik Indonesia, Gubernur DKI Jakarta, itu ngomong yang sama. Pak, kenapa nggak layani rakyat? Masalah saya banyak banget Berharap contoh-contoh ini, itu nangkap. Anda paham. Lukas 9 ayat 1.
Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya lalu apa? Memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Anda dipanggil lalu diberikan kuasa. Setuju? Para menteri dipanggil sama presiden. Presiden kan punya kuasa. Dia panggil menteri-menterinya untuk nolong dia dalam pemerintahan kan? Nah, waktu presiden panggil menteri-menterinya, menteri-menterinya disumpah nggak? Pakai kitab suci ya. Dan salah satu isi sumpahnya adalah melayani rakyat. Dan tidak memperkaya diri sendiri. Jadi kuasa yang para menteri punya, otoritas yang para menteri punya dipakai untuk melayani orang lain kan. Lalu kemudian dia dapat fasilitas karena dia melayani orang lain, itu wajar. Karena sama, Tuhan kasih Anda fasilitas. Fasilitas Anda apa? Tenaga dan kuasa, bahasa Inggrisnya power and authority. Power itu apa? Power itu gini, kuasa untuk melakukan sesuatu. Authority itu adalah gini, hak untuk mengerjakan power. Jadi kalau saya punya kuasa, kalau saya nggak punya otoritas, nggak bisa. Saya bisa melakukan pekerjaan itu, tapi kalau saya nggak dikasih otoritas melakukannya, nggak bisa. Sekalipun itu ada di saya. Ini Anda input dua-duanya. Anda punya power, Anda punya otoritas. Atau beda ya? Si A punya power dan authority, Anda nggak punya. Oh Pak, saya punya power, nggak punya otoritas. Ah orang itu punya otoritas, nggak punya power. Yuk kita, enggak. Setiap orang itu include. Anda punya power, Anda punya otoritas. Kan nggak perlu jadi PDM, PDT, PDP. Baru sah, Anda punya otoritas dan kuasa. Nggak ada ayatnya. Apa dampaknya waktu Yesus panggil dan dia berikan kuasa? Ayat 2. Dia kasih di ayat 1, dampaknya di ayat 2. Tuh lihat. Dan ia apa? Berarti kuasa yang Anda punya, otoritas yang Anda punya harusnya untuk Anda diutus. Jadi bukan kuasa yang saya punya saya pakai untuk diri saya sendiri. Mengutus mereka untuk memberitakan. Jadi kuasa dan otoritas yang saya punya, saya pakai untuk melayani orang lain. Jangkau jiwa, ceritakan Yesus. Bukan, untungnya buat saya apa? Ketangkap KPK. Paham Bapak Ibu, saya dari tadi itu nyentil-nyentil terus contoh itu. Supaya Bapak Ibu paham. Matius 28 ayat 18. 2, 3. Tuh. Bapak Ibu coba. Kalau dari mimbar ini, saya Yesus. Kepada aku telah diberikan segala kuasa. Bapak Ibu antri enggak? Satu lain, satu jalur. Antri. Coba Bapak Ibu. Bapak Ibu antri itu, antri apa? Gak usah malu-malu, ada ayatnya. Kalau saya punya kuasa, bukan cuma di sorga loh, di bumi juga. Tapi kalau saya bilang ini, saya punya kuasa cuma di sorga, di bumi enggak. Anda antri enggak? Enggak, kalau gitu ketemu di sorga ya. Loh, kuasanya cuma di sorga kok. Tapi Alkitab bilang, di sorga dan, Anda antri enggak? Antrinya kenapa? Anda kecanduan pengurapan kan? Dalam, pakai minyak. Baik itu. Tapi Anda tahu nggak, Anda diurapi buat apa? Bukan untuk tambah sakti. Bukan untuk tokomu diberkati, bukan. Paham? Untuk apa coba? Jadi bukan, pastor, urapi saya. Supaya toko diberkati, pastor. Pastor, urapi saya. Supaya dompet, pergilah. Jadikan semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah. Coba, main musik bisa kembali. Dan ketahuilah apa? Coba Bapak Ibu. Yang Bapak Ibu sering comot-comot itu, yang sering diperdengarkan itu awalan ayat 19 atau akhiran ayat 20. Padahal akhiran itu gak bisa kalau gak ada awalan. Nah Anda akhiran Anda tolak. Awalan Anda tolak. Akhiran Anda nuntut. Kita suka bilang gini, Tuhan aku kagum sama kamu. Anda tahu gak Anda kagum sama Tuhan kenapa? Karena doamu dijawab kan? Anda kagum sama Tuhan kenapa? Karena apa yang Anda butuhkan Tuhan penuhi kan? Pernah nggak Anda itu bilang ini, Tuhan
Tuhan kagum gak sama saya? Saya mah kagum sama Tuhan. Itu sama aja gini Pak, Bu. Anda kangen sama seseorang, tapi seseorang gak kangen Anda. Coba tanya, Tuhan aku kagum sama kamu. Kamu kagum gak? Kekaguman Tuhan itu jelas. Karena Anda mengerjakan misinya. Kalimat terakhir. Ini tadi sudah ya Bapak Ibu, satu persatu tadi. Coba. Bahkan ya, Roh Kudus diberikan itu kaitannya dengan roh misi. Roh Kudus itu diberikan sama Anda. Itu kaitannya dengan pengutusan. Ada ayatnya Pak. Maka kata Yesus sekali lagi damai sejahtera bagi kamu. Setelah damai sejahtera bagi kamu. Gak ada kelanjutannya. Nanti ada masalah, aku dong. Iya baik dia akan tolong. Tapi setelah kalimat damai sejahtera bagi kamu, kalimat berikutnya apa? Yo pengutusan loh. Pengutusan. Bukan ini. Nanti ada damai sejahtera untuk saya melewati persoalan saya. Akan selalu ada. Tapi jangan lupa, damai sejahtera bagi kamu. Setelah kata kalimat damai sejahtera bagi kamu, dia lepaskan langsung kalimat berikutnya. Sama seperti Bapa mengutus aku. Demikian juga nanti ya, aku mengutus kamu. Kapan Tuhan mengutus kita? Kenapa Bapak Ibu ganti? Tuhan aku mau diutus setelah masalahku selesai ya. Tuhan aku akan mau diutus kalau persoalan saya selesai. Anda selalu berjanji kalau Tuhan selesaikan masalahmu baru Anda melayani kan? Mulai hari ini gak usah urus itu. Tuhan tolong gak tolong saya akan tetap melayani. Jadi jangan bikin transaksi dengan Tuhan. Karena Tuhan gak pernah transaksi dengan Anda. Loh ada ayatnya. Itu kayak gini Pak. Sama seperti saya. Ini Pak. Pak Santo itu Bapak. Pak Awi itu anak. Saya ya saya. Jeffrey. Seperti Pak Santo Bapak mengutus Pak Awi anak Yesus. Pak Santo ngutus Yesus. Saya ngutus Yesus gitu. Gak ada ayatnya. Gak mau diutus ya? Ya udah saya utus Bapak. Loh gak ada ayatnya. Bapak ngutus Yesus. Yesus utus saya. Kapan dia utus saya? Sekarang. Besok Anda baca ayat ini lagi. Emang ganti. Demikian juga besok aku mengutus kamu. Anda mau sampai mati baca ayat ini, kata sekarang itu tetap muncul. Coba kayak itu Anda datang ke sebuah tempat makan, hari ini bayar, besok gratis. Datang besok. Kan besok gratis. Anda datang, baca lagi. Hari ini bayar, datang besok. Sama. Itu gak ditulis setelah masalahku selesai, baru aku mau diutus. Terus setelah itu, ayat 22 langsung. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Langsung, yes. Dia berani di medan tempur pengutusan. Beritain, memenangkan jiwa. Kenapa saya berani? Karena Roh Kudus menyertai saya. Seyakinnya saya, Roh Kudus menolong saya di masa kesesakan. Seyakin itu juga. Saya disertai Roh Kudus di ladang pengutusan. Kenapa di situ Anda yakin, di sini Anda gak yakin? Karena di situ kepentinganmu, di sini kepentingan Tuhan. Gak ada untungnya kan buat Anda? Kalau ada untungnya Anda mau gak? Coba, kalau Tuhan bilang ini, nanti yang suka menginjil, nanti yang suka memberitakan Injil, nanti sorganya tingkat 12. Yang gak pernah tingkat 1, dekatnya neraka. Anda itu dikasih transaksi dulu baru mau kan? Oke Bapak Ibu. Udah lewat 5 menit Bapak Ibu. Udah offside saya Bapak Ibu. Oke, yuk pergi beritakan Injil. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.